reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, yeah. Hark the herald angels sing, oh yeah. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Hail the flesh, the Godhead seen. Hail the incarnate deity, pleased as man with men to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, for that man no more may die. For to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yeah. Whoa. Oh, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Shalom dan selamat pagi bagi jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi ini sebelum kita mulakan acara ibadah raya kita, mari kita datang kepada Tuhan dan saya pimpin dalam pembukaan doa ini. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami naikkan puji syukur kepada-Nya Bapa atas segala berkat-berkat yang Kau telah curahkan kepada kami pada hari-hari yang lalu, dan juga kesempatan yang Kau telah berikan pada kami, di mana kami masih lagi bernapas pada hari ini ya Bapa. Dan kami percaya semuanya itu adalah atas kasih yang Kau telah berikan kepada kami. Dan pada pagi ini ya Bapa, kami menyerahkan kepada Engkau bagi beberapa bahan doa syafaat kami, terutama sekali bagi keadaan kesehatan di seluruh dunia ini ya Bapa, di mana banyak negara yang terkesan hasil daripada pandemik 19 ini ya Bapa. Begitu juga bagi negara kami Malaysia, terutama sekali bagi keadaan ekonomi yang tidak menentu. Kami berdoa ya Bapa, agar Engkau memulihkan keadaan ekonomi kami ya Bapa. Begitu juga bagi kesehatan, di mana ramai rakyat yang telah terkesan masih dirawat di hospital. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Juga bagi para dokter dan juru rawat, kami berdoa ya Bapa, agar Engkau melindungi mereka daripada penyakit-penyakit ini ya Bapa.
Biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka agar dapat menghadapi dan memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit-pesakit COVID-19 ini Bapa. Begitu juga bagi pada saat ini kami berdoa bagi mereka yang terutama sekali di tempat kami di daerah Kota Blut ini Bapa, di mana ramai jemaat juga ataupun kenalan-kenalan yang telah terkesan oleh COVID ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa agar Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberi yang kesembuhan yang segera bagi mereka ya Bapa. Begitu juga bagi pekerjaan, bagi mereka yang terkesan. Kami percaya Engkaulah yang sentiasa memberikan jalan, memberikan pimpinan bagi anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan bagi yang tidak yang mustahil pun kami percaya Engkau dapat memberi ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, sebelum kami memulahkan acara ini, kami datang kepadamu ya Bapa dengan kerendahan hati. Biarlah kiranya kami dapat menyembah Engkau segenap kekuatan kami ya Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa agar sekiranya ada roh-roh yang ingin mengganggu kami ikat semua itu dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kiranya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Bapa. Dan juga bagi jemaat yang mendengar, biarlah kiranya mereka diberkati. Dan kami semua diberkati dengan pelayanannya dia Bapa. Lebih daripada itu ya Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Engkaulah yang kami tinggikan ya Bapa. Terpuji namanya Bapa. Ruangan dan tempat ini kami buka hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama terdapat dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga 24. Tajuk besar ialah pemberitaan mengenai Immanuel. Ayat 10, Tuhan berfirman lagi kepada Ahaz, mintalah suatu tanda daripada Tuhan Allahmu, entah dari tempat yang terdalam atau dari tempat yang tertinggi di atas. Tetapi Ahaz berkata, aku tidak mau meminta, aku tidak mahu menguji Tuhan. Kata Nabi Yesaya, dengarlah, wahai keturunan kaum Daud, belum cukupkah kamu menguji kesabaran manusia, sehingga kamu mahu menguji kesabaran Allahku juga? Ayat yang ke-14, oleh sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu. Sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dia akan menamainya Immanuel. Anak itu akan makan dadi dan madu sampai dia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ayat 16, tetapi sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua-dua orang raja yang kau takuti itu akan ditinggalkan. Tuhan akan mendatangkan kepadamu, kepada rakyatmu dan kepada kaum keluargamu suatu zaman yang belum pernah ada sejak zaman Efraim berpisah daripada Yehuda. Dia akan mendatangkan Raja Asyur. Ayat 18, pada waktu itu Tuhan akan memberikan isyarat supaya lalat yang ada di hulu anak-anak sungai Mesir datang, begitu pula lebah yang ada di tanah Asyur. 19, semuanya akan datang dan tinggal di lembah-lembah yang curam, di celah-celah bukit
batu, di segala semak duri, dan di segala lupak berair. Pada hari itu Tuhan akan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, untuk mencukur rambut dan bulu kaki. Pisau itu pun akan memangkas janggut. Ayat 21. Pada hari itu orang akan memelihara seekor lembu betina muda dan 2 ekor domba. Karena banyaknya air susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh semua orang yang tertinggal dalam negeri itu. Ayat 23. Pada hari itu setiap tempat yang dahulu ditumbuhi 1000 batang pokok anggur yang berharga, 1000 keping perak, akan menjadi tempat duri dan onak. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-24, orang akan datang ke sana dengan anak-anak panah dan busur, karena seluruh negeri itu tertutup oleh duri dan onak. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Perjanjian Baru terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekian. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam ruangan ibadah puji sembah pada pagi hari ini. Kita sudah masuk dalam bulan Desember. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita angkat lagu ini, Hatiku Bersyukur. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kemurahan dan kasih Tuhan kita ada sehingga pada hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan, semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji namamu,
yang Maha Kudus, ku serahkan hidupku padamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji namamu, ku puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang Maha Kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ambil masa ini untuk kita berdiam seketika, seperti palungan. Kita mohon agar Tuhan melayakkan hati kita untuk menyambut Dia, kelahiran Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera, pengharapan, dan jalan keselamatan yang kekal. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus,
bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Haleluya Tuhan, benar ya Tuhan. Sangat indah Natal dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Salam semua. Salam kasih, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga para jamaah yang beribadah di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Dan hari ini 6 Desember 2020, minggu pertama bulan Desember 2020. Dan tema bulanan kita pada bulan ini ialah hidup dalam kasih. Dan pada kesempatan hari ini kita merenungkan 3 makna Natal. Yang pertama ialah Tuhan membawa kerajaan-Nya ke bumi. Yang kedua, Tuhan membawa undangan untuk masuk kerajaan surga. Dan yang ketiga, Tuhan menunjukkan bagaimana cara dan nilai hidup kerajaan surga. Nah, yang pertama, Tuhan membawa kerajaan-Nya ke bumi yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan kalau kita lihat di dalam Matius 1 ayat 18 hingga 25 itu, yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. Dan Yesus dilahirkan melalui seorang perawan, yaitu Maria. Dan pada ketika Maria bertunang dengan Yusuf, mereka tidak pernah berkesedut bersama-sama, apatah lagi bersama-sama tidur di rumahnya. Dan Yusuf juga memikirkan hal ini supaya dia memutuskan pertunangannya dengan Maria. Tetapi malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf berkata, Yusuf, jangan
putuskan pertunangan kamu dengan Maria. Karena anak yang dikandungkan oleh Maria itu adalah melalui kuasa Roh Kudus, kata malaikat kepada Yusuf. Dan dalam hal ini Yusuflah juga seorang hamba Tuhan yang begitu setia kepada Tuhan, dan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berkaitan, yaitu hal-hal yang tidak baik. Yusuf adalah seorang hamba Tuhan yang cukup baik dan menghormati Maria sebagai istrinya, dan juga menghormati Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia pertama ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yesus datang dalam keadaan yang luar biasa. Maksud luar biasa di situ ialah kita tahu bahwa Ia dilahirkan oleh Maria di dalam kandang ternak, dan sungguh menyedihkan bagi kita. Dan itulah sebabnya Dia merendahkan diri di hadapan banyak orang, dan Dia menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita ini adalah mempunyai hati yang rendah diri, seperti mana Tuhan Yesus merendah diri di hadapan Tuhan. Apa alasan kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Alasan yang pertama ialah Yesus anak Tuhan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus ini adalah anak Tuhan sendiri. Yang kedua ialah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius 15 ayat 32 hingga 39. Dan Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang terdapat di dalam Matius 20 ayat 29 hingga 31. Dan kita melihat ataupun kita sudah tahu di dalam Matius 20, 29 hingga 32 ini bercerita berkaitan dengan orang yang buta. 2 orang yang buta dari mula. Dan apabila Yesus datang ke tempat itu dan orang buta itu meminta tolong kepada Dia supaya dia disembuhkan daripada buta. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Dia sangat mengasihi kepada orang buta, kepada kedua orang buta ini, dan Dia menyembuhkan dengan serta-merta, dan mereka melihat seperti sedia kala, seperti apa yang pemandangan kita. Dan yang kedua dan yang seterusnya ialah Yesus memberi makan 4.000 orang yang terdapat di dalam Matius 15 32 hingga 39. Inilah satu keajaiban bagi seorang hamba Tuhan, ataupun Yesus dikatakan Tuhan di sini. Dia memberi makan 4.000 orang. Dan apakah respon kita terhadap Tuhan Yesus ini? Dan respon kita terhadap Tuhan Yesus ialah Yesus adalah salah satu penyelamat ajaib, dan Yesus adalah Raja damai di dalam kehidupan setiap orang percaya kepadanya, karena Dia adalah anak Allah sendiri. Pengajaran utama Yesus kepada kita ialah
mengasihi semua orang, mengampuni, dan jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagaimana berkaitan dengan kejahatan. Inilah pengajaran Tuhan Yesus kepada hamba-hambanya. Dan Filipi 2 ayat 6 hingga 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menjadi rupa, dia mau menjadi seorang hamba. Dan apakah kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus? Dan marilah kita mentaati dan mensentuhi apa yang Yesus tunjukkan di dalam kehidupan kita. Merendah diri itu adalah satu kewajiban bagi seorang yang sangat percaya dengan Tuhan. Karena apabila kita merendah diri, mujizat Tuhan akan berlaku di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menjadi cermin dan contoh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah kita semua jamaah SIB Sererangan Kota Blud mengikut teladan Tuhan kita Yesus. Marilah kita mengampuni kesalahan mereka, karena tanpa pengampunan kita tidak layak masuk kerajaan surga. Marilah kita taat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang kedua di sini ialah Tuhan memberi undangan dan jaminan bagi kita untuk masuk surga. Yohanes 14 ayat 13. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Apa respon kita terhadap Tuhan memberi undangan dan jaminan bagi kita untuk masuk surga? Yang pertama ialah respon bagi kita orang percaya kepadanya. Yang pertama ialah kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Dia peduli dengan kita, karena Dia sangat sayang dengan hamba-hambanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat peduli kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyediakan tempat tinggal yang kekal kita, yaitu di surga. Pada masa ini, di dunia yang pertama ini, sebenarnya ini bukanlah tempat kekal kita. Sebenarnya tempat yang kekal kita ialah di surga. Sebagaimana di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Dan marilah kita berdoa kepada diri kita sendiri, juga semua orang percaya, agar dapat bersama-sama Tuhan Yesus di surga, yaitu tempat yang sungguh aman, sungguh baik, dan tidak ada lagi ratap tangis. Di sana kita bergembira bersama teman-teman kita, bersama-sama ibu ayah kita di surga nanti. Dan kita tahu bahwa apabila kita setia di hadapan Tuhan, apabila kita merenung firman Tuhan, apabila kita bekerja untuk Tuhan, jawabannya ialah kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia peduli dengan kita. Alasan yang ketiga ialah Tuhan menunjukkan cara dan nilai hidup kerajaan surga. Yohanes 15 ayat 20. Ingatlah akan apa yang sudah aku katakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih penting daripada tuannya. Jika mereka menginginkannya aku, mereka akan menginyanya
kamu juga. Jika mereka mentaati ajaranku, mereka akan mentaati ajaran kamu juga. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, yaitu yang pertama ialah taat menyelesaikan misi amanat agung Tuhan kita Yesus. Setia kepada Yesus sampai garis akhir. Matius 34 ayat 13 juga berkata, tetapi siapa yang bertahan sehingga akhir akan diselamatkan. Dan kita bersyukur juga kepada Tuhan karena Tuhan telah menyediakan tempat yang sungguh baik. Dan Tuhan sudah memberi nasihat dan respon kepada kita untuk melayani dan berbuat baik-baiklah kepada semua orang. Mengasihi dan mengampuni. Sabaran dan pelayanan dan ketaatan mereka kepada Yesus untuk misi amanat agungnya. Dan kisah, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 16, ayat 19 hingga 40 itu, yaitu Paulus dan Silas melayani di Filipi. Dan mereka melayani di sana memang banyak cabaran. Sangat banyak cabaran. Begitu juga kita sebagai hamba Tuhan memang pun juga banyak cabaran. Tetapi kalau kita melihat Rasul Paulus dan Silas itu melayani di Filipi, dan apabila mereka sampai di daerah Filipi itu, mereka ditangkap dan dipukul dan disengsarakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan lalu mereka dibawa ke pemerintah dan dimasukkan ke dalam lukap yang paling dalam, yaitu di lukap yang sangat gelap. Dan kira-kira tengah malam, jam 11 malam, mereka berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan selepas saja mereka berdoa dan menyanyi, tiba-tiba gempa bumi berlaku. Dan semua pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan ketua penjara pada masa itu lalu berlari melihat mereka di tempat itu, dan dia berpendapat bahwa semua orang tahanan itu sudah lari, dan dia menghunuskan pedang dan untuk mau bunuh diri. Tetapi Rasul Paulus berkata dengan suara nyaring, jangan bunuhkan dirimu sendiri. Kami tidak lari, kami ada di sini. Lalu ketua penjara itu mendekati dia dan tersungkurlah dia di depan Rasul Paulus, dan dia memohon minta maaf kepada Rasul Paulus. Dan selepas itu dia membawa Rasul Paulus ke rumahnya, dan apakah yang perlu saya buat sekarang ini, katanya. Dan dia kata dia mahu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan dia mahu dibaptis. Dan pada malam itu dan pada masa itu mereka telah dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan inilah contoh tauladan yang baik kepada Rasul Paulus dan Silas, di mana dia melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan sungguh luar biasa dan mempunyai hati yang rendah diri.
Dan apakah respon juga kita terhadap pelayanan kita di mana-mana? Dan respon kita terhadap pelayanan ini, memang pun banyak cobaan, banyak sekali hal-hal yang tidak diingini di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus sendiri mengajar kita. Kita sebagai orang-orang yang menguasai diri dan ada Roh Kudus, maka itulah kesyukuran kita kepada Tuhan. Dan penutup renungan ini, Yesus mulia dan Dia akan datang dalam kemuliaannya yang besar. Dia berhak memberi hidup yang kekal bagi mereka yang mengasihinya. Kepada orang-orang benar, supaya taat setia sampai mati. Kepada orang-orang yang masih hidup secara duniawi, bertobatlah supaya pada akhirnya akan bahagia ketika bertemu Yesus dalam kemuliaannya yang maha besar. Tinggal bersama-sama di surga bersama Tuhan Yesus. Jadi mari kita berdoa untuk penutup. Mari kita semua berdoa. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, kami umat-Mu yang terpanggil dan terpilih, mengucap syukur atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya kami mengucap syukur karena Roh Kudus amat kami perlukan setiap hari dan di mana-mana pun. Kami mohon agar Roh Kudus memimpin kami ke jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami menyerahkan kehendak dan pikiran kami, serta menyediakan telinga dan hati bagi suara dan pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Oh, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Shalom semua, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur terus-menerus kepadamu karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami sepanjang waktu ini, awal, pertengahan, hingga selesainya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kiranya seluruh hidup kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kami dapat meneruskan perjalanan hidup kami. Sungguh pun kami harus berdepan dengan banyak perkara yang ada di hadapan kami yang pastinya sangat mencabar. Tidak ada tempat lain selain Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya sumber sukacita kami,
damai sejahtera kami. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama dalam ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati seluruh aspek hidup mereka, apapun permasalahan, pergumulan yang jemaat Tuhan lalui saat ini. Kami percaya Tuhanlah sumber damai kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara khusus bagi perjalanan ibadah pada minggu yang akan seterusnya. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Tuhanlah yang memakai, Tuhan mengurapi, mempersiapkan setiap hati agar dalam pelayanan ini biarlah menjadi kekuatan, menjadi dorongan bagi setiap jemaat Tuhan untuk terus-menerus mau hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tangguhkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di dalam sorga, dimuliakan nama-Mu, sebagaimana di dalam sorga, begitu di bumi adanya. Roti kami sehari-hari diberikannya pada kami. Ampuni kesalahan kami selagi kami di bumi. Beri lepas dari dosa aku,